Selamat datang di podcast Pojo Etitu yang membawa slogan berkawan berbagi cerita. Podcast ini diprakarsai oleh kami para alumni Angkatan 1982 Institut Teknologi Bandung. Di belakang ini ada cangkir atau mug yang menggambarkan angkatan kami. Di sisi ini ada 8 jumlahnya, di sebelah sana ada 2, Angkatan 82. Disiarkan langsung dari Cafe Etitu yang berlokasi di dalam kampus ITB. Cafe ini kami gagas 10 tahun yang lalu. Jadi kami memang berniat untuk membuat cafe di dalam kampus ini. Sejumlah alumni 82 saling berbagi donasi dan kemudian dijadikan sebagai modal awal untuk operasionalisasi cafe ini. Sebagaimana biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang merupakan kawan-kawan kami sendiri satu angkatan dengan rentang karir yang beragam. Hari ini kita merasa sangat terhormat karena kehadiran seorang narasumber yang sudah memiliki rentang karir panjang tadi itu. Dia adalah Dr. Ridwan Jamaluddin yang juga pernah menjadi ketua angkatan kami, kemudian menjadi ketua alumni ITB secara keseluruhan, dan sudah berkarir di sejumlah lembaga, mulai dari BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kemudian pernah juga setelah itu berkarir di Kementerian Koordinasi Marves, Maritim dan Investasi, kemudian dipercaya juga untuk menjadi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Minerba, dari Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan pada saat yang sama ketika itu juga dipercaya untuk menjalankan amanah sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung. Dan sekarang sudah hadir di ruang ini. Saya ingin menyapanya. Selamat datang, Om Ridwan. Bisa cerita sedikit waktu itu bagaimana idenya kok bisa ada prakarsa untuk melahirkan kafe ini? Terima kasih. Kalau soal kafe ini, yang pertama yang penting adalah ini diniatkan untuk membantu mahasiswa. Kalau sekarang mungkin dikenal sebagai makan bergizi gratis. Pada waktu itu kita berupaya agar mahasiswa yang belajar di ITB mendapat asupan gizi yang cukup baik. Konsepnya adalah buy two get one. Kalau di mana-mana orang buy one get two gitu, kita buy two get one. Jadi kalau kita bayar 2 kali, 1 untuk yang beli, 1 lagi untuk mahasiswa. Konsepnya demikian. Jadi semacam pending food gitu ya. Jadi pending food, ya. Kita ingin mencoba meringankan beban dari kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang barangkali Betul. Lebih terbatas ya. Biasalah kalau soal ide cemerlang terus anak-anak ini 82 itu. Jadi dari mana dapat duit? Ya udah kita jualan meja dan kursi aja. Lumayan kita terkumpul itu cukuplah untuk menggerakkan ini. Dan bersyukur juga ketika itu kita punya teman yang secara profesional dia mengelola restoran. Almarhum Dodi pada waktu teman-teman teknik kimia. Jadi dana ada, semangat ada, operator profesionalnya ada. Hanya satu aja nih, mungkin lucu juga cerita ini. Jadi pada waktu peresmian ini, saya dengan bangganya menceritakan kepada almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto. Dia orang hebat lah di TV. Nah, Pak Kuntoro, kami bikin kafe gini. Dia bilang, alah, kalau cuma kafe gue juga bisa. Ya, saya bilang, mati gue, saya bilang gitu. Terus saya bilang, tapi kan Bapak cuma bisa, kami membuatnya. Pak Kuntoro adalah salah satu alumni terbaik ITB, dan salah satu karir beliau yang mungkin paling dikenang orang adalah ketika beliau dipercaya untuk menjadi ketua dari Badan Pemulihan Restorasi Aceh pasca tsunami tahun BRR, 2004 ya. Sekali lagi terima kasih sudah datang di sini, dan hari ini kebetulan ada pasar seni di dalam kampus ITB, ramai sekali ini. Sudah 10 tahun lebih ya tidak ada pasar seni ini, dan sekarang baru diadakan kembali. Dan kelihatannya Om Ridwan juga sudah sempat jalan-jalan. Itu kaosnya kelihatan kaos baru itu. Beli di situ. Kaos beli di situ. Judulnya bukan mahasiswa ITB. Tadi waktu beli lucu juga ya, saya bilang kita beli aja. Memang saya bukan mahasiswa ITB, jadi nggak ada yang salah dengan kaos ini. Hanya ada cerita lucu. Dulu tahun-tahun berapa ya? 90-an akhir gitu. Saya masih kebetulan sedang sekolah di Amerika. Biasanya di sana suaminya ITB, istrinya universitas tetangganya ITB. Gitu. Pada waktu itu ada kehebohan di Bandung. Karena ada yang membuat kaos bukan anak Unpad. Gitu. Katanya, rektor Unpad protes kepada rektor ITB. Itu melecehkan. Terus dijawab sama anak ITB katanya,
Ya kalau nggak suka bikin aja juga, bukan anak ITB. Jadi sesederhana itu aja, kita menertawakan kehidupan yang jangan dianggap serius-serius amat. Iya. Bukan mahasiswa ITB bisa banyak tafsiran ini. Bisa aja karena Om Ridwan mungkin sudah membelot menjadi mahasiswa Unpad karena saya tahu orang rumah alias ibu dari anak-anak adalah alumni dari Unpad. Ya, beliau S1-nya Unpad, S2-nya UI, yang kemudian saya sebut Universitas ITB. Benar. Oh iya, Universitas Pokoknya nggak ITB. mau kalah aja gitu. Kenapa tidak memakai kaos yang menjadi darah daging Anda? Saya tahu Anda sebagai fans berat klub sepak bola Liverpool, "You'll never walk alone." Memang slogan itu melekat di hati saya. You'll never walk alone artinya kita nggak akan pernah sendiri dalam hidup ini. Itulah pentingnya berteman, pentingnya bersahabat. Saya sudah mengubahnya juga, memodifikasi sedikit menjadi I've never walk alone. Jadi sudah saya buktikan dalam keadaan susah dan senang selalu ada teman di sana. Om Ridwan Jamaluddin sudah menyampaikan sedikit bahwa dia sudah membuktikan slogan Liverpool itu dimodifikasi sedikit menjadi I've never walk alone. Saya tidak pernah berjalan sendirian. Ini ada maknanya karena dalam salah satu fase kehidupan Pak Ridwan Jamaluddin ini ada fase yang juga fase tidak ringan yang harus dijalani oleh beliau. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih rinci mengenai itu. Sebelum melangkah ke sana, saya ingin balik ke tahap yang lebih awal. Ingin mendengarkan cerita Anda mengenai masa-masa muda, masa remaja. Saya adalah anak bungsu laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Ayah saya pegawai negeri, orang biasa. Ibu saya juga tidak bekerja apa-apa. Saya hanya merasa saya anak kampung yang beruntung saja, gitu ya. Dan tentunya dengan doa orang tua. Saya di Bangka sampai SMP. Saya SMP Santa Maria, sekolah terbagus yang ada di kampung saya ketika itu. Di mana itu persisnya? Di Mentok, Bangka, Bangka Barat ya. Ya. Itu sekolah yang paling bagus. Dan hebatnya sekolah ini, ketika saya di BPT, saya sengaja mencari. BPT itu lembaga yang mungkin paling banyak doktornya lah, institusi yang paling banyak doktornya. Ada kira-kira 280-an dokter dari 3.500 karyawan BPT. Saya percaya tingkat pendidikan yang paling penting itu adalah SD. Jadi waktu itu saya sengaja mencari dari SD mana aja sih dokter-dokter BPT ini. Yang hebat itu. Dari SD saya salah satu yang paling banyak. Hebat kan, dari kampung sana, in the middle of nowhere, tapi bisa menghasilkan orang seperti itu. Ini penting supaya anak-anak kampung sana jangan berkecil hati dan tetap bersemangat. Kenapa saya ke Bandung? Ibu saya sih yang bilang ketika itu, kalau kamu mau masuk ITB, kamu harus ke Bandung SMA. Gitu. Saya sangat menghargai karena saya di rumah raja lah gitu, anak laki satu-satunya nggak pernah beres-beres. Saya bilang hebat juga ya ibu saya melepaskan saya pergi dalam usia 15 menuju 16 tahun. Gitu. Akhirnya saya ke Bandung, kelas 1 SMA di Bandung. Kenapa ITB? Saya nggak punya pilihan lain memang rasanya. Satu-satunya yang saya tuju cuma ITB ini. Masuklah saya ke Bandung, saya masuk SMA Santo Aloysius. Saya tinggal di rumah yang anak ITB semua isinya. Gitu. Nah, saya diajak jalan-jalan ke kampus ketika itu baru saja selesai huru-hara peristiwa 78. Jadi saya masih sempat melihat NKK, BKK, hebat ya, saya bilang ITB masih punya semangat-semangat juang seperti itu. Masuklah saya SMA, lulus SMA, saya ikut tes. Saya cuma ikut tes di 2 perguruan tinggi. Untuk jaga-jaga aja kalau nggak diterima di ITB. Saya ikut tes di Universitas Parahyangan. Karena kebetulan kalau dari SMA Aloysius itu 90% kami pindah kelas 4 itu ke Unpar sana. Saya diterima juga, diterima di Unpar jurusan Sospol. Jurusan Sospol dengan uang sumbangan minimal Rp25.000 ketika itu. Saya cuma bilang ya terima, enggak ya udah. Itu saya diterima juga. Di ITB saya memilih jurusan geologi. Saya pilih geologi dan tambang. Ada alasannya di balik itu? Mungkin masa kecil juga ya. Saya lahir di Bangka, di sana tambang timahnya terkenal. Ya. Mungkin juga ada pengaruh orang yang saya kenal dan saya hormati. Ada Profesor MTZN yang satu kampung sama saya, beliau profesor. Tapi yang paling mendasar sebetulnya saya malas saja kerja di kantor. Jadi saya mau berkeliaran di lapangan, di hutan gitu ya, kerja geologi aja deh. Om Ridwan menyebutkan ada istilah NKK BKK ya, tahun 1978 itu bagi
pemirsa yang barangkali agak asing dengan istilah ini, itu adalah istilah yang sangat populer di tahun-tahun itu. NKK BKK itu adalah konsep yang dicetuskan, dilahirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu Dr. Daud Yusuf, orang Aceh. NKK singkatan dari Normalisasi Kehidupan Kampus, BKK singkatan dari Badan Koordinasi Kampus. Jadi itu dianggap sebagai cara dari rezim Orde Baru pada saat itu untuk mengendalikan kegiatan mahasiswa di dalam kampus karena khawatir kalau mahasiswa bergerak dan melakukan protes untuk menentang rezim Orde Baru pada saat itu. Dan di periode seperti itulah Pak Ridwan Jamaluddin ini dibesarkan dan kemudian tertular virus untuk masuk ITB yang nanti kemudian juga membuat Pak Ridwan ini menjadi salah satu pentolan dari kegiatan aktivitas untuk menentang tanda petik Orde Baru pada masa itu. Jadi tadi Anda sebutkan Anda sekolah SD di Santa Maria di Mentok, orang tua asli sana. Ibu kalau saya tidak salah ingat, Ibu pernah ada kaitannya dengan Presiden pertama kita, Bung Karno, yang ketika itu sedang menjalani pengasingan di sana. Bisa cerita sedikit tuh, karena itu juga bagian yang menarik dari penggal sejarah hidup Anda. Iya. Ibu saya ketika itu mungkin umur 20 tahun kurang lebih ya. Bung Karno dan para pejuang Indonesia, para pemimpin lah ketika itu, diasingkan di Bangka tahun 48-49. Bung Karno tinggal di satu tempat, di satu wisma gitu, yang setiap hari kalangan mudanya melayani beliau lah. Rakyat pada saat itu sangat mencintai pemimpinnya, sehingga ibu saya bersama beberapa temannya setiap hari ke sana membersihkan kamar. Yang dicatat orang, ibu saya itu sering yang mengganti bunga mawar di mejanya Bung Karno katanya. Menarik ceritanya, dan sampai sekarang pun kalau ada orang yang datang ke sana menanyakan sejarah, almarhumah ibu saya masih sering dijadikan narasumber. Perjuangan itu hebat menurut saya. Ketika itu para pemimpin itu betul-betul dicintai rakyatnya. Kalau saya lihat foto-foto lama itu, Bung Karno itu kalau jalan di pantai gitu ribuan orang berjalan. Kemudian membentuk tim sepak bola untuk melawan Company dan lain-lain. Pokoknya semangat perjuangannya luar biasa menurut saya. Dan itu adalah cerita panjang yang mungkin sampai sekarang masih melekat di masyarakat di sana. Ibu sudah berpulang berapa Ibu waktu sudah. lalu? Ibu meninggal Januari 2022. Ya, dan saya ingat banyak warga masyarakat yang melepas kepergian Ibu mungkin juga karena merujuk kepada peran Ibu ketika itu dalam kaitan dengan kondisi Bung Karno menjalani pengasingan di sana ya. Ya, alhamdulillah saya pun rasanya nggak menduga juga, tapi bahwa datang karangan bunga dari Presiden Megawati, dari Ibu Puan, dari Pak Luhut, dari Pak Pramono Anung, semuanya menurut saya sebuah penghargaan yang luar biasa. Bisa diceritakan lebih lanjut setelah Anda masuk ITB, belajar geologi, apa yang Anda dapatkan dari proses pendidikan yang dijalani selama sekian tahun di kampus ini? Saya terus terang kalau boleh saya hitung persentase, sejak saya masuk sampai saya lulus itu, terutama sejak masuk sampai pada waktu itu masih ada jenjang sarjana muda, mungkin lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Jadi saya lebih sering berkeliaran di student center ini daripada di kelas gitu. Di kelas itu, saya waktu itu jadwal main sepak bolanya 3 kali seminggu. Suatu hari, hari Jumat saya ingat, jadwal dosen ngajar jam 3 sampai setengah 4, dia nggak datang gitu. Saya kemudian ke lapangan bola. Sudah pakai pakaian sepak bola, disusul sama teman saya. Wan, kuliah. Ya udahlah, gue udah pakai pakaian bola nih. Ujian tahu, dia bilang. Ya, saya bilang, ya udahlah tahun depan aja. Jadi segila itunya ketika itu. Dan ditinggalkan tuh ujian sehingga nggak lulus dong? Iya, nggak lulus tahun depan lah gitu ya. Tapi memang apa ya? Saya bilang mungkin begitulah cara kita belajar di ITB. Sebagian memang ilmunya gitu. Sebagian lagi bagaimana kita menjadikan ITB ini sebagai kawah candra di muka. Kita bisa belajar, kita bisa bergaul, kita dimarahin, kita diancam skorsing dan segala macamnya. Tapi itu membentuk karakter kita. Kemudian geologi sendiri. Geologi itu akhirnya seperti yang saya impikan sih sebetulnya. Nggak serius-serius amat gitu. Banyak di lapangan. Banyak di lapangan gitu. Lebih ada seninya juga daripada ilmunya gitu. Kalau ledekan orang-orang bilang gini, if you have two geologists,
you will have 3 opinions. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menginterpretasikan fenomena itu? Mirip profesi lawyers juga nih, pengacara juga gitu. If there are 2 lawyers, you will get 3 opinions. Hanya memang kalau di geologi ini kita bisa membuktikannya yang benar secara fisik gitu. Akhirnya kita bor juga. Halo, siapa yang benar? Dan itu menjadi penting. Buat saya kalau soal geologi sih Indonesia harusnya hebat lah ya, karena secara alamiah kita menjadi laboratorium yang luar biasa. Di Karangsambung? Di Karangsambung salah satu kampus lapangan yang menempa kita. Tapi yang penting itu menurut saya gini, negara kita ini masih sangat tergantung pada sumber daya alam, baik yang positif maupun fenomena alam yang mengancam, termasuk bencana-bencana itu. Dengan pengalaman orang-orang Indonesia hidup dalam situasi seperti ini, kita harusnya menjadi jagoan dalam bidang geologi ini. Saya sering bilang, kalau kita belum bisa bikin satelit, belum bisa ke ruang angkasa, orang masih bisa memaklumi. Tapi kalau kita nggak ngerti geologi, ya itu dipertanyakan secara besar-besaran. Singkat kata, saya bersyukur saya belajar itu dan bisa juga menghargai bahwa hidup ini hanya sekali gitu ya. Walaupun saya juga sering mengatakan hidup yang sekali ini jangan juga kita benturkan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan isu-isu lingkungan. Buat saya ilmu itu adalah kuncinya, iptek lah adalah kuncinya. Orang suka bilang tambang merusak lingkungan gitu. Saya bilang, lu jangan lupa, kalau nggak ada tambang, nggak ada peradaban. Anda bisa podcast, Anda bisa telepon-telepon, Anda bisa terbang, itu kan semua bahannya karena kita tambang. Bahwa harus ada perlindungan terhadap lingkungan, setuju 1000%. Tapi jangan disalahkan industrinya. Itu poin penting saya selama bekerja di bidang geologi. Menarik tadi poin Anda bahwa harusnya Indonesia sudah menjadi yang terdepan ya dalam ilmu kegeologian, ilmu kebumian ini. Tapi rasanya belum mencapai titik itu, atau mengapa belum sampai ke titik itu? Belum, tapi beberapa figur ya, beberapa tokoh juga sudah memperlihatkannya. Kita punya ahli gempa yang fenomenal. Dia sekolah dulu di Amerika, sempat direkrut untuk bekerja di laboratorium di luar Indonesia. Kita punya ahli geologi minyak bumi, almarhum sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kita punya juga orang-orang yang sering menyebut dirinya geologis independen. Jadi dia tetap mau berpendapat. Apapun pemerintah katakan, apapun masyarakat katakan, saya geologis independen. Pendapat saya begini. Gitu. Jadi orang-orang seperti itu menurut saya hebat. Dan bahkan ada orang-orang geologi yang mendalami juga ilmu-ilmu lain. Seperti misalnya migrasi manusia dalam konteks hubungannya dengan geologi. Kemudian antropologi. Memang menarik ilmu ini sebetulnya kalau kita mau dalami. Dan kita punya laboratorium alam yang hebat untuk mempelajari itu. Apa yang paling berkesan didapat dari ITB ini? Misalnya dosen tertentu yang menunjukkan cara mengajar yang mengasihkan atau mungkin memberikan nilai-nilai baru yang kemudian menjadi pegangan Om Ridwan seterusnya. Buat saya ITB adalah kawah candra di muka. Belajar ilmu, belajar berinteraksi, belajar berperilaku. Dosen-dosen saya baik-baik dan top-top sebetulnya. Hanya ada juga yang nggak suka kalau kita bandel gitu. Sampai suatu saat sudah almarhum, saya nggak usah sebut nama lah ya. Saya itu nggak lulus mata pelajarannya, padahal kuliahnya gampang, menyusun laporan. Nggak lulus saya. Kenapa nggak lulus? Kamu habis demo gini-gini saja. Oke, ambil lagi tahun depan ya. Supaya nggak dimarahin lagi, setiap kali kuliah beliau belum datang, saya udah duluan di depan. Duduk baris paling depan. Supaya dia, ini anak serius gitu ya. Akhirnya pilihannya cuma dia tidak meluluskan saya atau saya memberi saya nilai A gitu. Jadi se-ekstrim itulah hubungan. Yang lain ada dosen-dosen saya dosen-dosen sibuk. Mereka sering dimanfaatkan oleh industri-industri. Pada waktu itu yang paling seru adalah industri migas dan industri pertambangan. Sehingga kita kalau kuliah itu sering nggak adanya dosennya. Jadi kalau udah mau akhir semester baru kita dikumpulin. Setiap malam kita kuliah. Setiap malam kita kuliah dan dipadatkan kuliahnya, tapi kita ngerti juga, kita enjoy juga. Gitu. Yang lain ada dosen yang setiap tahun pertanyaan ujiannya itu sama. Kita udah tahu dia mau tanya apa. Setiap tahun kita tanya, Pak, kenapa pertanyaannya sama terus? Gitu. Kalau kamu sudah bisa jawab, ya kamu memang pantas lulus. Gitu. Sesederhana itu. Jadi enaklah berinteraksinya. Bagaimana Anda menggabungkan atau mencoba mensinkronkan antara kegiatan ekstrakurikuler yang begitu banyak di kampus ini, bahkan sampai mengorbankan ujian hanya gara-gara sudah berada di lapangan bola. Kemudian ada sejumlah kegiatan lain, termasuk juga aksi-aksi demo yang
dalam tanda petik ya sebenarnya sangat berisiko Ya. karena menentang sebuah rezim yang saat itu sedang di masa puncak kekuatannya, dan Om Jangkung, Om Ridwan juga termasuk salah satu yang berada di garis terdepan. Jadi memang itu saya bilang tadi, ITB ini pada dasarnya kawah candra di muka lah. Kalau dari sisi itu, saya cenderung melihat, kalau dulu kan sindirannya orang-orang, yang dikenal dari mahasiswa itu pada akhirnya cuma 2 kelompok manusia katanya. Yang pintar yang jadi dosen-dosen, jadi profesor, dan yang bandel yang kemudian jadi pimpinan-pimpinan negeri ini. Gitu. Kita bermain di tataran itulah kita, dan saya kira kalau dulu terus terang tahun berapa 80-an pertengahan sampai 90-an awal gitu, orang nggak ada yang berani demo. Kita demo ke DPR, dan menurut saya itu salah satu prestasi luar biasanya teman-teman lah pada waktu. Bayangin kita datang di sini, kita udah mengenal sistem sel. Apa itu sistem sel? Kita datang sendiri-sendiri ya, seolah-olah nggak kenal gitu. Datang sendiri-sendiri dari Bandung nih, naik mobil, naik kereta, pokoknya macam-macam lah kita. Masuklah kita ke gedung DPR, udah tiba-tiba 100-an orang udah di dalam situ. Pada waktu itu nggak ada orang berani demo selain kita lah. Demonya pun pada waktu itu topiknya adalah membela mahasiswa Unhas atau mahasiswa di Makassar yang ditindak keras oleh polisi gara-gara demo soal anti helm gitu. Tapi kita memperlihatkan solidaritas itu dengan mengambil resiko seperti itu. Sampai di sana kita ditemui oleh pimpinan DPR pada waktu itu Mayor Jenderal atau Letnan Jenderal Saiful Sulun ya. Yang sekarang fotonya masih fenomenal. Di situ ada saya, ada Pramono Anung, ada Hotasi, ada Farhan yang nanti siang mau ngisi. Ya. Pokoknya ya itulah gitu ya. Tapi perjalanan itu buat saya membentuk karakter kita. Akhirnya ketika kemudian kita menjalani pada posisi orang-orang yang pada waktu kita demo, kita tahu juga kalau kita di demo kita mesti begini ya. Gitu. Kalau kita tidak mau di demo kita harus begini. Gitu. Jadi pelajaran itu jauh lebih penting. Ilmu penting. Tapi pengalaman kita di kampus itu menjadi sangat penting. Pernah berada dalam situasi yang barangkali akan hampir membuat Anda katakan misalnya di DO sehingga tidak bisa menyelesaikan pendidikan di kampus akibat dari aksi-aksi pada waktu lapangan. Ke DPR itu saya komandan lapangannya gitu. Setelah pulang dari sana yang saya kasihan itu agak sedih juga itu. Rektor kirim surat ke ibu saya di Bangka sana. Ibu saya waktu itu belum ada telepon gitu kan. Ibu saya menangis-nangis, kamu mau diskors, mau dipecat. Aduh, panik juga kita gitu ya. Tapi saya bilang ya udahlah. Pada waktu itu rektor kita Pak Haryadi Supangkat. Beliau orang baik. Cuman itu adalah bagian dari dinamika. Kita sempat mau diskors, mau di DO gitu. Tapi buat kita ya itu sesuatu yang kita sadari konsekuensinya. Tapi juga tidak membuat kita mundur sebetulnya dalam memperjuangkan yang ketika itu kita bilang demi kepentingan rakyat Indonesia. Berapa tahun akhirnya menyelesaikan pendidikan? Lama saya sekolahnya. Saya sebetulnya sampai ada 1 tahun yang membuat saya tidak bisa sidang sarjana karena itu dosen-dosen di geologi itu sepuh-sepuh dan sangat sepuh gitu, sehingga dia lupa kita hadir apa tidak kita hadir. Gitu. Jadi suatu saat saya dapat nilainya waktu itu masih ada nilai E ya. Nilai E tiba-tiba keluar jadi F gitu. Pak, saya kenapa nggak lulus? Dia bilang, oh kamu nggak pernah hadir. Kok bisa sih Pak, saya ini ketua kelas. Jadi sebelum Bapak datang saya yang jemput Bapak. Oh gitu ya dia Pak. Terus gimana ini nilai udah keluar? Pak saya udah mau sidang ini. Nggak bisa, tahun depan aja katanya. Tahun depan aja gitu. Sebegitu feodalnya kesan kita. Tapi paling tidak saya menunggu 1 tahun hanya gara-gara 1 mata kuliah itu. Kemudian tapi enaknya juga gara-gara menunggu itu kan dulu semester ganjil dan semester genap itu tidak ada mata kuliah yang sama. Jadi 1 semester itu kosong nganggur. Nah, kerjalah kita ke Kalimantan, ikut perusahaan, eksplorasi emas ketika itu. Ada berkahnya juga, ada hikmahnya juga. Dan akhirnya saya kalau dihitung-hitung selesainya 6,5 tahun. 6,5 tahun. Berarti tahun 80. Saya lulus, saya wisuda 89. Maret 89. Jadi Anda selama di kampus memang betul-betul menikmati hidup dengan istilah orang Inggris itu ya, you have lived a full life. Kira-kira begitulah. Sebagai aktivis tapi bisa menyelesaikan studi walaupun mungkin agak sedikit terlambat. Begitu banyak kegiatan diikutin. Apa saja kegiatan waktu itu? Sepak bola? Saya sepak bola. Saya kegiatannya PSIK, Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Ya. Saya lebih banyak di sini. Kemudian saya sempat ketua panitia ASK, Apresiasi Satuan Kegiatan Mahasiswa Baru. Salah satu yang juga akan dikenang kawan-kawan angkatan kita ya,
mengenai diri Anda itu. Hmm. Anda kemana-mana mengendarai motor trail warna hijau ya, dengan rambut yang mengingatkan orang pada tokoh remaja waktu itu, Ali Topan. Anda merasa Anda sebagai Ali Topan? Biar teman-teman aja lah bilang saya. Yang pasti saya menyesal menambah Pak Isrin Nurdin, ketua program TPB ketika saya naik motor di dalam kampus. Pak Isrin itu orang yang gerakan kakinya kalau berjalan tidak mudah kita duga. Gitu. Betul. Kita pikir dia belum nyampe. Ketika saya lewat dia udah nyampe. Dia nabrak saya. Tapi enggak, Pak Isrin memaafkan dan buat dia mungkin sebagai profesor senior berpengalaman, ya ini nakalnya anak-anak aja lah. Gitu. Iya. Enggak ada konsekuensi apa-apa juga. Di mana motor itu sekarang, trail hijau itu? Motor itu ada yang minta pada waktu saya lulus. Akhirnya sampai sekarang nggak tahu yang minta tuh kemana. Pokoknya nggak pakai bayar-bayar aja, motornya diminta aja gitu. Tapi kayaknya saya mau beli lagi di motor itu. Baik pemirsa, itu tadi cerita penggalan hidup Pak Ridwan Djamaluddin di masa-masa beliau berada di kampus ITB ini. Begitu menikmati kehidupan di kampus ini. Dan sekarang kami berada kembali di kampus ini. Kebetulan hari ini ada keramaian, keriaan di dalam kampus ini. Ini hari kedua atau hari terakhir dari acara Pasar Seni ITB. Yang penyelenggaraan terakhir sebelum yang ini itu 10 tahun yang lalu. Makanya sekarang banyak sekali warga yang menyambut dengan antusias untuk berkunjung ke Pasar Seni ini di dalam area kampus kami ini. Sudah penuh dengan pengunjung, diperkirakan bisa mencapai sekitar 100.000 orang menurut perkiraan panitia. Sekarang kita lanjut ke babak berikutnya dari perjalanan hidup Anda setelah selesai dari ITB. Apa yang kemudian Anda rencanakan, yang Anda putuskan mengambil langkah apa setelah itu? Pada waktu saya lulus, di Indonesia sedang booming minyak. Hampir semua teman-teman yang lulus bersama saya bekerja di perusahaan minyak. Saya sempat ikut tes di perusahaan minyak, saya sempat ikut tes di PT Timah, saya sempat ikut tes di BPPT. Di PT Timah saya diterima. Perusahaan minyak saya tidak sampai selesai, karena pada waktu itu ada isu orang yang satu level sama kita, orang asing itu dibayarnya lebih tinggi daripada orang Indonesia. Jadi ada bahasa, do you need my knowledge or my passport? Gitu. Jadi ada konflik batin itu, sehingga saya tidak meneruskan proses di sana. Kemudian saya masuk BPPT aja, ikut tes di sana, masuk BPPT. Saya tetap masih berusaha untuk konsisten di bidang perteknologian, gitu. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Saya masih percaya tadi, saya bilang, kalau orang menambang kemudian menjadi rusak, itu kuncinya di iptek soalnya. Kalau nambang aja sembarangan ya rusak. Nah kemudian ada juga alasan remeh-temehnya. Gue mau tinggal di luar negeri gratisan gitu. Dikasih beasiswa, pergilah saya sekolah. Saya sekolah S2 di Belanda tahun 91-93. Kemudian saya mengambil bidangnya remote sensing dan GIS. Ketika itu lagi booming juga, teknologi pemetaan lah intinya, bagaimana kita menggunakan komputer untuk melakukan pemetaan dan analisa spasial. Kemudian saya lulus dari sana, saya balik ke BPPT 1 tahunan lebih gitu. Kemudian ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktor di Amerika, di Texas A&M University. Saya ke sana ketemu profesor yang ketika itu dia sebagai Dean of Graduate School, jadi dekan pasca sarjana gitu. Dia seorang ahli geologi, tapi dia juga ketua program geografi. Jadi saya ikut dia aja. Saya majornya resminya memang geografi, tapi saya belajarnya banyak geografi fisik lah ya. Akhirnya geologinya sedikit lebih ke permukaan, kemudian belajar laut juga, belajar lingkungan lebih banyak, belajar geospasial lebih banyak. Pengalaman itu menarik sebenarnya. Setelah pulang, orang sering bertanya, apa bedanya sekolah di Indonesia sama sekolah di luar negeri? Saya suka bilang, sekolah paling susah itu di Indonesia. Paling susah sekolah di Indonesia. Kalau perlu dosen yang nggak lulusin kita, dia senang. Tapi saya nggak menuduh sih. Kalau sekolah di luar, kita perlu diladenin sama perguruan tinggi ya. Cari buku di perpustakaan, nggak ada. Dia pergi ke interlibrary loan. Dicariin lah, pokoknya semua kita difasilitasi. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya sering menyemangati anak-anak muda dengan bahasa, kalau kamu survive di Indonesia, kamu akan survive di mana aja sekolahnya di luar. Karena paling susah itu. Sekolah di Indonesia itu paling susah, apalagi di ITB lah gitu ya. Tidak mungkin Anda mentransfer kultur atau budaya
pendidikan di luar negeri tadi itu untuk dibawa ke Indonesia, entah dengan cara apa, tapi kan ada nilai yang bagus di sana dan belum terlihat di lembaga pendidikan kita di sini. Sebetulnya pelan-pelan sudah, bukan cuma saya ya, saya kira kan banyak, terutama kalau kita ambil contoh ITB lah ya, banyak dosen-dosen yang juga lulusan luar negeri ya. Satu, memang egalitarian lah, kita merasa setara, kita tidak feodal gitu, sehingga mahasiswa dan dosen cenderung cair hubungannya. Sehingga kalau sempat juga di Indonesia beredar cara belajar siswa aktif gitu. Kalau kita di luar, terutama kalau pengalaman saya ketika S3 di Amerika, dosennya nggak ngajar tuh. Ini ada buku 15 chapters. Setiap kamu satu orang mengajar yang lain. Jadi kita saling mengajari dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi ada keyakinan, trust gitu ya dari dosen kepada mahasiswanya. Ya, dosennya ada di situ, tapi saya misalnya kebagian ngajar chapter 1 gitu. Nah, minggu depan mahasiswa yang lain. Itu menurut saya persiapan kita untuk mengajar itu jauh lebih dahsyat daripada kita diajarin. Dia diajarin tinggal datang aja gitu. Kita mau ngajar ini gitu ya. Menurut saya itu penting. Kemudian ketika saya di Belanda juga unik. Belanda bagian dari sistem Eropa lah ya. Masih ada feodal-feodalnya juga gitu. Bukan pengalaman saya, tapi kalau di luar itu jangan sekali-sekali kita konflik sama pembimbing lah. Repot hidup kita gitu. Tapi kalau di Amerika saya nggak mengalami itu. Kalau di Belanda ada beberapa teman yang begitu dia agak tidak sepakat dengan dosen pembimbingnya, dia agak sulit menyelesaikannya, agak sulit hidupnya. Secara umum sih kalau saya bilang Indonesia tidak ketinggalan, hanya mungkin kultur ilmiahnya yang harus lebih disesuaikan dengan perkembangan kekinian lah ya, supaya kita lebih terbuka, orang boleh salah tapi tidak boleh bohong gitu ya. Nah, yang gitu-gitu menurut saya sudah menuju ke sana walaupun masih jauh gitu. Jadi Anda pulang dari studi terus berkarir, melanjutkan karir di BPPT sampai tahun 2015 kalau nggak salah. 2015. Apa yang paling berkesan selama Anda mengabdi di BPPT ini dan dikaitkan dengan seberapa jauh tingkat pencapaian kita untuk dua kata yang disandang oleh lembaga penting ini gitu. Ada pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT ini dirancang untuk membawa iptek ke dunia industri. Pemahaman saya ketika seperti itu. Kan ada LIPI yang mungkin cenderung lebih science gitu. BPPT lebih teknologi dan lebih ke hilir. Beberapa hal pada waktu itu kondisinya cukup baik. Misalnya ada BPPT, kemudian ada BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Industri-industri berbasis teknologi, di sini ada PT DI, di Nurtanio ketika itu, ada PT Pindad, ada PT PAL, hidup semua itu. Sekarang menurut saya kondisinya tidak sebagus dulu. Satu, secara institusi BPPT-nya dibubarkan oleh BRIN sekarang. Yang kedua, kita itu, persepsi saya, kita sering tidak sadar bahwa di luar sana ada orang yang tidak menginginkan Indonesia melakukan industrialisasi. Karena begitu Indonesia bisa bikin sendiri, dia nggak bisa jualan di sini. Gitu. Itu yang mungkin dialami juga oleh Presiden Habibie ketika ada IMF yang ketika itu menuntut untuk membatalkan produksi industri pesawat terbang di Indonesia. Nah, ini menurut saya harus dipulihkan. Negara sebesar Indonesia ini nggak bisa hidup dari berdagang saja. Sederhananya saya bilang, negara sebesar Indonesia, rakyatnya banyak ini, paling gampang itu kalau supaya dia dapat lapangan pekerjaan, bikin pabrik gitu. Bikin pabrik gitu. Jadi nggak bisa kita dagang-dagang aja jual-jual. Penting, jualan, dagang penting. Tapi bikin pabrik itulah. Dari tidak ada menjadi ada dan orang bisa bekerja. Kalau dulu bahasanya Pak Habibie membayar tetes keringat anak negeri lah gitu. Itu menurut saya yang sekarang ini harus kita perjuangkan. Apalagi teman-teman ITB gitu. Kan tapi penyakit juga teman-teman ITB ini sekarang. Cenderung menghindar juga dari yang susah-susah itu. Dan sebetulnya sudah ada contoh nyata ya. Salah satunya misalnya Cina. Kalau kita mau merujuk ke Cina, negara itu kan bisa menggabungkan dua aspek itu sekaligus. Teknologi mereka maju, perdagangan lebih lagi gitu. Karena memang mental mereka adalah mental pedagang gitu. Bagaimana? Cina luar biasa. Saya kebetulan waktu di Kemenko Maritim cukup sering ke Cina. Mereka konsisten, mereka mungkin yang disebut demokrasi terpimpin itu di sana gitu. Pokoknya Xi Jinping bilang A, semua bilang A gitu. Kalau di kita demokrasinya agak aneh-aneh nih. Saya suka bilang demokrasi itu adanya di legislatif. Di birokrasi Anda tidak berdemokrasi. Pemimpin bilang A, kita harus bilang A gitu. Kalau nggak setuju kita lihat aja hasilnya. Nah, kalau Cina
kita masih bisa membayangkan mereka hebat lah ya. Belajar sampai ke negeri Cina. Yang menyakitkan, sekarang kita kalah sama Vietnam. Vietnam itu merdeka 30 tahun setelah Indonesia merdeka. Ketika tahun 2011-12 itu, data Persatuan Insinyur Indonesia mengatakan ada 3 insinyur di Indonesia dari 1.000 orang. Singapura 25, Korea 28, pokoknya kalau ini tentunya persepsi para insinyur ya. Kalau mau maju banyakin tukang kerja, jangan tukang ngomong-ngomong gitu ya. Indonesia 3 dari 1.000, Vietnam sudah 9 dari 1.000 gitu ya. Jadi memang dia bekerja pakai tangannya bukan pakai mulutnya. Kita sibuk-sibuk mau bikin baterai mobil listrik, Vietnam udah investasi sini bikin mobil listrik. Saya bilang keterlaluan lah kita ini dalam hal industrialisasi. Apakah peran BPPT yang sempat begitu dilirik orang waktu itu ya, karena ada figur yang sangat menentukan juga yang menjadi pemimpin tertinggi dari lembaga itu pada saat itu ada Pak Habibie ya, yang memang diberikan kepercayaan nyaris sepenuhnya oleh Soeharto sebagai presiden, karena kita tahu semua Pak Habibie memang salah satu tanda petik anak emas dari Pak Harto ketika itu. Jadi semua resources, semua apa yang ada itu diberi semua kepada Pak Habibie. Saya kira iya, memang perlu kedekatan antara orang yang bergerak di bidang teknis ini dengan pimpinan politik. Karena kalau tidak dekat, sangat mudah disingkirkan lah kekuatan-kekuatan teknis ini. Apalagi tadi saya katakan, kita sering tidak sadar ada pengaruh-pengaruh asing yang ikut mengompori gitu supaya kita sibuk aja urusan berdemokrasi gitu. Saya nggak mengatakan kita menyesal berdemokrasi, tapi jangan gitu dong gitu. Karena kalau sekarang kita belum punya figur baru seperti Pak Habibie. Sebetulnya pada waktu Pak Ginanjar jadi menteri, kalau boleh menyebut contoh, kan ada yang disebut sebagai the Ginanjar's Boys, gitu kan, ada Arifin Panigoro, ada Abu Rizal Bakri, yang kemudian perusahaan mereka besar-besar gitu. Sekarang mana perusahaan besar di Indonesia? Kita kan jadi pemain pinggiran semua gitu. Nah, itu yang menurut saya sebaiknya kita pikir ulang. Jangan sampai kita selalu sibuk untuk berantem di dalam gitu, jadi jago kandang, tapi keluar kita jadi ayam sayur. Kontribusi yang Anda berikan waktu itu yang pertama adalah kapal Baruna Jaya. Kemudian juga pemasangan pelampung untuk alat deteksi awal atau peringatan dini tsunami yang dipasang memang setelah ada bencana tsunami 2004. Itu bisa Anda cerita sedikit mengenai sumbangsi Anda di kedua hal ini? Kalau kapal Baruna Jaya ketika itu BPPT mengelola 4 kapal, Baruna Jaya 1, 2, 3, 4, dan LIPI mengelola Baruna Jaya 5, 6. Di samping itu ada juga badan PPGL, Pusat Penelitian Geologi Kelautan, yang juga punya kapal. Kalau Indonesia yang 2/3 wilayahnya ini laut, harusnya kita jadi jagoan di lautan ini gitu ya. Dulu slogan kita Ocean is our future, technology is the answer. Jadi kalau kita mau ya bersama. Sekarang aja orang cari minyak udah habis di darat ini, udah tinggal sisa-sisanya. Minyak yang masih banyak, minyak dan gas lah yang masih banyak, ya di laut sana tempatnya. Gitu ya. Jadi menurut saya kita harus kembali memperkuat kemampuan Indonesia di bidang kelautan. Masih jalan tuh. Sekarang saya dengar kapal-kapal enggak. Sekarang saya dengar nasibnya agak miris tuh setelah kepala BRIN sekarang ini tidak memperlihatkan keinginannya untuk menyemangati kegiatan-kegiatan kelautan ini. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi kalau ada kepala yang baru kita mengharapkan lebih baik lah ya. Yang kedua tentang buoy tsunami. Satu, tsunami ini ancaman nyata di Indonesia. Sama seperti misalnya penyakit gitu, orang belajar malaria ya ke Indonesia gitu ya. Orang belajar tsunami, gempa ya harusnya ke Indonesia. Tapi ketika tsunami Aceh terjadi, kita semua takut, kaget, ini apa ini gitu, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya ketika itu Menristeknya Pak Kusmayanto Kadiman, mantan Rektor ITB juga, kita diperintahkan untuk membangun sistem peringatan dini tsunami. Ada buoy tsunami yang di tengah laut, yang fungsinya untuk mendeteksi gelombang tsunami ketika masih di laut. Ada tide gates yang ditaruh di pantai untuk membuktikan ya tsunami udah datang atau tsunami nggak datang gitu. Ada seismometer yang dikelola oleh BMKG. Sebetulnya ini komposisi yang mendekati ideal lah ya. Yang ingin saya ceritakan tentang buoy tsunami, kita sama sekali buta, kita nggak tahu gimana bikinnya gitu. Saya disuruh ke Amerika, ke NOAA, Badan Kelautannya Amerika, untuk mempelajari bagaimana mereka membuat buoy tsunami. Amerika salah satu yang paling maju. Saya ke sana dengan tim kalau tidak salah 12 orang.
catatan penting saya, insinyur-insinyur BPT itu quick learners. Cepat sekali dia belajar. Oh gitu ya Pak, bisa kita ini gitu ya. Yang kedua, kita tahu kita bisa di mana, kita tahu yang ini nggak usah kita bikin, yang ini kita beli aja. Misalnya sensor, kita nggak bisa bikin lah. Ya. Nah, beli aja sensor, tapi yang lainnya kita bisa bikin. Catatan paling penting, saya ingat ketika itu kita ke Amerika bulan Agustus 2005, salah saya. Bulan Desembernya kita sudah membuat sendiri. Artinya bisa nih, kalau copy paste gitu jago lah orang ini. Dan mereka membaca manual itu hebat gitu. Jadi mana bagian penting, mana bagian yang nggak usah dibaca itu hebat. Itu yang sayangnya seperti biasa. Setelah kita berhasil membuat, ada aja orang yang udahlah beli aja gitu-gitulah biasa lah ya. Memang itu proses panjang. Tidak semua buoy yang kita bangun bekerja optimal. Ada bocor, ada dicuri, ada dipakai tambatan perahu nelayan, pokoknya dengan berbagai dinamikanya. Yang menarik adalah datanglah teman saya dari negara tetangga. Pak Ridwan, bolehkah kami beli patent right-nya buoy ini? Oh gini, sebetulnya ya nantilah kalau sudah jadi. Jadi kesan saya, negara tetangga ini lebih maju berpikirnya. Dia udah ke sana, dia udah mau industrialisasi terhadap itu. Kita baru selesai bikin prototipe. Nah, yang semangat seperti itu yang menurut saya harus kita kembalikan. Agar produk-produk teknologi yang kita ciptakan itu bisa berjalan dengan baik. Kemarin kita belajar AI kan teman-teman 82. AI ini salah satu yang saya ingat adalah ada teman saya di BPT, ahli komputer, ketika itu dia membuat voice to text. Jadi dia ngomong apa keluarnya jadi teks gitu ya. Nah ini yang kemarin salah satu yang sebetulnya itu tahun 90-an pertengahan lah ya. Udah bisa tuh gitu. Tapi sayangnya tidak berkembang. Saya nggak tahu dia di mana sekarang. Mungkin udah dibajak juga kalau nggak tahu jadi pedagang bakso kali dia. Nggak ada ilmuannya nggak dipakai. Jadi tadi kapal untuk penelitian kelautan itu Baruna udah nggak jelas nasibnya. Ya. Bagaimana dengan buoy ini? Mirip juga? Sama nasibnya. Jadi ada ketidakyakinan para pengelola sistem peringatan dini tsunami sekarang, karena waktu itu ada dua pendekatan. Satu pendekatan alat pendeteksi yang tadi itu, buoy, tide gauge, dan seismometer. Ada pendekatan pemodelan. Jadi kita nggak penting lah deteksi nggak deteksi, pokoknya kalau ada gempa kekuatan sekian, lokasi sekian, mekanisme sekian, dia akan ada tsunami atau enggak gitu. Tapi kan ini pemodelan, namanya juga model, bisa benar, bisa salah gitu. Nah, memang waktu itu pemodelan ini didukung oleh negara sahabat Jerman. Dia modalin semua sehingga kita melakukan pendekatan pemodelan. Sejauh ini lumayan berfungsi itu. Cuman kan ujung-ujungnya kita mau membuktikan ada nggak tsunami-nya gitu. Kalau tsunami itu kita tahu dia sudah sampai, ya nggak ada gunanya. Terutama kalau dia besar ya udah habis semua kita. Kita mau tahunya tsunami ketika dia masih jauh. Gitu. Walaupun waktu kita relatif 5-10 menit, tapi paling lumayan itu buat menyelamatkan nyawa. Di balik itu, tadi itu, kesempatan untuk mengembangkan teknologi dan menggunakannya. Itu yang menurut saya kita sering menghindar untuk mencari jalan pintas dalam penggunaan teknologi. Buoy seperti itu nasibnya. Baruna juga memprihatinkan. Bahkan lembaganya yang memayungi ini sendiri pun, tadi Anda bilang Anda merasa miris melihat lembaga ini setelah dianggap sudah tidak ada lah ya, karena diambil oleh menjadi BRIN ini. Sedih Anda melihat BPPT tinggal nama. Saya tidak keberatan dengan perubahannya, terutama kalau menuju kebaikan. Tapi ketika perubahan itu tidak bisa didiskusikan, perubahan itu mau-maunya kekuasaan, ya jadinya begini gitu ya. Tapi yang menarik sekarang, insinyur seniornya BPT itu masih terus berkumpul. Kita masih terus berkumpul dan berharap suatu saat kita masih bisa membangun kembali lah kekuatan ini. Karena buat saya, ini suka atau nggak suka harus kita bangun. Gitu. Karena kalau enggak, kita akan jadi pasar besar bagi negara lain untuk jualan di kita. Bikin peniti aja kita import. Yang bener lah. Sedih Anda melihat lembaga yang menjadi titik awal Anda meniti karir. Pada waktu itu, hampir semua institusi yang mengalami kendala teknis, dia datang ke BPT. Pak, kami ada kendala ini, bisa bantu? Gitu. Ya disitulah kita berkiprah. Sekarang sibuk-sibuk sampah menjadi energi. Kita udah bikin duluan tuh waste to energy. Gitu. Sibuk-sibuk bikin sampah organik, sampah
dari apa namanya abu gunung api sudah lama kita buat itu. Tandan kelapa sawit jadi bahan bakar sudah lama kita bikin. Bahkan saya agak sakit perut juga ketika saya baru-baru masuk Kementerian SDM. Waktu itu Menteri SDM dengan bangganya kita akan membangun coal to DME. Kita akan melakukan gasifikasi batu bara. Ini sesuatu yang baru. Saya bilang, Pak Menteri, 25 tahun yang lalu udah dikerjain ini di BPT juga. Kita akan membangun pembangkit listrik mulut tambang. Pak, udah dikerjain ini Pak. Gitu. Jadi menurut saya ada inkonsistensi yang harus kita perbaiki. Jadi ada kendala untuk melakukan scaling up ya, peningkatan skala supaya dia bisa menjadi berskala industri itu. Ya. Di mana problemnya? Selain soal tadi itu mungkin perhatian yang kurang atau ada kepentingan kekuasaan. Saya mau introspeksi dulu aja. Dari sisi teknis, kan produk hasil inovasi itu ada tahapan-tahapannya. Ketika dia menjadi prototipe, jangan kita suruh dia sempurna, pasti ada masalahnya gitu ya. Nah, perbaiki, prototipe 1, prototipe 2, prototipe 3, uji lagi, balik. Setelah dia masuk, barulah kita bisa jalan. Memang kita menyadari, membuat produk prototipe itu berbeda dengan membuat produk industri. Ketika production line-nya udah bisa bikin bui 1000, kita nggak bisa. Bikin 10 bisa. Gitu. Sama mobil listrik itu, kita sibuknya minta ampun sekarang. Teman kita kan Dasep itu mesin 85 itu orang belum sibuk-sibuk dia udah bikin mobil listrik. Apa nasibnya Dasep sekarang itu? Jadi banyak hal yang kita ini kayak orang bego aja kalau saya bilang itu. Tayang aja. Tapi memang secara keseluruhan kan itu persoalan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk kita ya. Hasil-hasil penelitian itu kemudian tidak bisa diubah, ditransformasikan menjadi berskala industri. Dalam istilah teoritisnya akan disebut sebagai the valley of death itu ya. Ada sejumlah penelitian yang sebenarnya sangat menjanjikan untuk bisa dikembangkan lebih jauh, tapi kemudian dia mentok di situ dan tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana merevolusi ini? Memang ini kalau tadi kembali kita ke dekatan Pak Habibie dengan Pak Harto lah ketika itu ya. Apapun maunya Pak Habibie kira-kira nih diiyakan sama Pak Harto. Itu dari segi kebijakannya. Ya. Pak Habibie kumpulkanlah nih insinyur-insinyur terbaiknya. Kalian kerja ini ya gitu. Kita kerjain gitu. Pak, ini jadinya, oh ini kurang, ya kita perbaiki. Gitu. Itu dari sisi kebijakan. Yang kedua, ketika kita belum bisa, kita kirim orang sekolah kemana-mana. Kan banyak sekali orang dikirim sekolah pada periode itu. Dan itu adalah upaya real untuk memperbaiki. Yang ketiga, saya bilang, kita jangan itu dong, jangan pura-pura nggak tahu bahwa di luar sana memang ada orang yang tidak suka Indonesia maju. Nah, itu tuh menurut saya terlalu naif lah kita mainnya. Saya ingat pada waktu sebelum COP berapa ya, di Paris COP 21 atau berapa gitu, saya kebetulan di Beijing waktu itu. Sebelum Xi Jinping pidato di sana di COP itu, biru langitnya Beijing gitu. Selesai dia pidato, abu-abu lagi. Jadi paling tidak dia mengatakan untuk kepentingan penampilan global kami pro lingkungan, kami pro pengurangan emisi karbon. Tapi untuk menjawab kebutuhan dalam negeri kami masih pakai batu bara. Kami nggak peduli ya, nggak mungkin karena tidak ada sumber daya energi yang lain yang bisa mereka manfaatkan ya. Itu tadi cerita dari Pak Ridwan Djamaluddin dalam karir beliau selama di BPPT. Setelah dari BPPT, Pak Ridwan Djamaluddin kemudian pindah ke Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sejak tahun 2015. Pindah ke sana. Dan setelah itu kemudian diberi amanah baru sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian juga diberi amanah untuk menjadi pejabat Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Dan mungkin penggalan ini kita akan gali lebih jauh informasi atau cerita dari Pak Ridwan Djamaluddin. Karena pada penggalan inilah ada satu hal yang juga menarik untuk kita pelajari, kita petik hikmahnya dari pengalaman yang dialami oleh Pak Ridwan Djamaluddin. Nanti kita akan ikuti detailnya. Silakan, bagaimana Anda bisa dari BPPT kemudian pindah berkarir ke Menko Marves ini? Ketika pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama, dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menko yang pertama adalah Profesor Indroyono Susilo, Geologi 73. Beliau juga yang sekarang mau jadi duta besar Amerika Serikat. Sudah menjadi duta besar ya. Beliau adalah senior saya di BPPT sejak awal, dan ketika beliau ditunjuk menjadi Menko, dia panggil saya, Rid, bantuin gue dong. Apa mas?
Gua nggak punya orang, nggak punya gedung, nggak punya anggaran. Akhirnya dengan kedekatan komunikasi kami dengan teman-teman di BPPT ketika itu, kita dipinjamkan gedung depan BPPT, sehingga kita berkantor di situ. Kemudian Pak Indro bertugas kurang lebih 10-11 bulan saja sebagai Menko, di reshuffle, diganti oleh Pak Dr. Rizal Ramli. Tokoh fenomenal juga, vokal, dan berantem sana-sini dia cuek aja gitu. Nah, menarik Rizal Ramli, tapi cara pandang dia selain iptek juga sangat ekonomi gitu ya. Kira-kira dia pernah bilang, Pak Habibie itu teknologinya aja dia pikirin. Kalau Budi Santoso di Rut Pindad pada waktu itu, dia teknologi dan ekonomi. Oke Pak, gitu. Tapi paling enggak dia mencoba mengimbangi nilai-nilai bagus. Rizal Ramli mungkin setahunan juga kalau nggak salah ya, tapi kemudian diganti oleh Pak Luhut. Saya mungkin paling lama sama Pak Luhut. Pak Luhut adalah figur yang sebagai menteri koordinator, menurut saya beliau menjalankan peran yang bagus. Gitu ya. Artinya nggak ada cerita tiba-tiba datang Greenpeace protes ini nikel Raja Ampat merusak. Bayangan saya kalau waktu itu Menko-nya Pak Luhut, sini Menteri SDM, Menteri Lingkungan, Menteri Pariwisata, apa ini masalah? Gini Pak, gitu Pak. Apa jalan keluarnya? Gini Pak, gini Pak. Oh gitu ya, udah setuju. Setengah jam selesai itu. Gak ada Greenpeace marah-marah sama Republik. Lu pikir lu siapa dia? Coba. Jadi kekuatan koordinasi seperti itu adalah kelebihan beliau pada waktu itu. Dan kalau kita misalnya membuat kesalahan atau ada yang kurang, sebagai pimpinan dia membela kita juga. Gitu. Nah hal-hal seperti itu menurut saya penting untuk agar pemerintahan ini sejalan lah gitu. Jangan saling seolah-olah kita bekerja untuk pemerintahan yang berbeda-beda. Gitu. Apa kontribusi yang sempat Anda tinggalkan di Marves? Ketika itu banyak hal ya, maka paling banyak itu troubleshooting sebetulnya yang kita kerjakan. Kalau program kan dikerjakan oleh kementerian-kementerian teknis. Troubleshoot itu misalnya pada waktu itu mau bikin pulau reklamasi. Ini bilang tidak boleh, ini bilang oke, ini bilang tempat nelayan. Menurut saya kan kita tinggal kita cari solusinya secara iptek aja. Pulau ini gunanya apa? Nelayan apa? Kemudian muncul data. Nggak ada lagi kok Pak ikan di situ, airnya udah hitam semua gitu. Hal-hal seperti itu menurut saya pada waktu itu perannya Kemenko ini ya begitu. Ada masalah apa nih gitu-gitu. Kita cari solusinya. Kemudian saya nggak terlibat banyak soal kereta cepat ya, tapi hal-hal lain lah LRT gitu. LRT mau kemana jalurnya? Di sini Pak, itu lahan masih ada yang tidak mau membebaskan. Jadi sampai sangat detail gitu. Misalnya kita mau bikin depo LRT di Bekasi. Ada satu orang yang dia mau jual tanahnya tapi mahal sekali gitu. Sampai kita tuh tahu tanah ini punya bapak itu, dia mau jual berapa, sementara yang lain berapa, ini solusinya apa. Sangat detail dan solutif lah gitu, kita cari jalan keluar. Banyak program-program yang sifatnya lintas kementerian, jalan tol, pembebasan lahan, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh Kementerian Teknis. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Luhut waktu itu Anda menjadi saksi langsung bagaimana besarnya pengaruh beliau ya, dan betapa percayanya Presiden Jokowi waktu itu menjadikan Pak Luhut sebagai semacam jenderal lapangan tangan kanan untuk mengeksekusi semua program yang barangkali mungkin bisa mandek di tangan orang lain. Iya sih, terlepas dari persepsi orang tentang Pak Luhut, ada yang suka, ada yang nggak suka. Menurut saya Pak Luhut bagus sebagai Menko ya, bahwa ada yang tidak cocok ya sampaikan aja, dia pun terbuka. Pak Luhut itu kalau sama ITB dia percayanya lebih daripada orang ITB sendiri gitu. Datanglah Pak Luhut gini, Pak, suatu saat kita melakukan kegiatan membangun industri dalam negeri. Oh dia pidato, dia datang Aula Barat. Saya ingat ketika itu Prodi Teknik Geologi sedang mau memasuki sertifikasi internasional, kurang duitnya. Saya nggak usah sebut angka lah. Pak, ini kurang anggarannya Pak. Perlu berapa? Saya sebut angkanya. Udahlah, aku sumbang. Jadi kepercayaan beliau terhadap orang-orang teknologi itu sangat tinggi. Dia percaya sangat sama iptek, dan jangan lupa juga Pak Luhut sempat mau masuk ITB juga, tapi kemudian dia memilih jadi tentara gitu. Anda sempat tahu ketika masa awal proyek kereta api cepat Indonesia-Cina WUS ini digarap? Saya terlibat sangat awal. Pada saat itu yang saya ingat, kita memang masih ada dua negara yang menawarkan kerjasama, Jepang dan Cina. Ini biasa lah ikut-ikut rapat gitu ya.
Nah, dalam rapat-rapat itu memang persaingan kedua negara ini sangat kental gitu ya. Kemudian waktu itu yang saya ingat kita kerjakan adalah coba pilih konsultan untuk menentukan kita kerjasamanya sama Cina atau sama Jepang gitu ya. Jadi nggak benar kalau kita tiba-tiba ujung memilih Cina tuh nggak. Ada timnya pada waktu itu yang ditugaskan coba pilih Cina apa Jepang mitra kita. Pada waktu itu kan supaya independen juga. Tim itu sebetulnya dipimpin sama teman kita juga, Wahyu Utomo Sipil 82 itu. Akhirnya kita waktu itu bekerja sama dengan Boston Consulting. Satu sisi menurut saya mereka berpengalaman lah untuk mengkaji-kaji secara cepat. Tapi sisi lain, saya cuma bilang, tahu kesimpulannya mereka pada slide terakhir itu cuma bilang gini, kalau Cina plusnya ini, minusnya ini. Kalau Jepang plusnya ini, minusnya ini. Saya bilang kalau itu nggak usah Boston Consulting, Balubur Consulting aja. Bisa juga, kalau cuma itu kesimpulannya gitu. Tapi itulah sejarahnya. Kemudian putuslah dengan Cina. Memang selanjutnya saya tidak terlibat banyak, khususnya dalam proposal FS dan lain-lain. Saya tidak terlibat banyak, lebih banyak teman-teman yang di KPPIP lah yang mengelola itu. Setelah dari Marves, Anda pindah ke SDM. Bisa cerita sedikit latar belakang mengapa kemudian dari Marves ke ditunjuk atau diberi amanah untuk menjadi Direktur Jenderal Minerba? Saya cerita ini untuk keterbukaan informasi publik lah ya, supaya teman-teman tahu juga. Pertama, ketika Dirjen Migas pensiun, Dirjen Migas SDM pensiun, Pak Luhut panggil saya, "Wan, kau disuruh jadi Dirjen Migas." Oh, terserah Bapak, Pak. Bapak kan pimpinan. Saya ikut Bapak aja. Gimana Pak? Nggak usah lah, kalau dirjen-dirjen aja sini aja, sama aja. Ya udah nggak jadi. Gitu ya. Yang kedua, ketika Dirjen Minerba pensiun, Pak Luhut panggil saya lagi, "Wan, kau disuruh jadi Dirjen Minerba." Oh ya terserah Bapak. Gitu. Menurut kamu gimana? Waktu itu terus terang saya cuma bilang, "Pak, ini permintaan keduanya Menteri SDM. Yang kedua, saya sudah 5 tahun di sini. Tapi selebihnya silakan Bapak." Saya pikir-pikir, ya udahlah, kau sana aja gitu. Ya udah itu. Nah, poin inilah yang ingin saya tegaskan bahwa saya menjadi Dirjen Minerba bukan maunya saya disuruh jadi dirjen. Kan levelnya sama-sama eselon 1A ini soalnya. Nggak ada bidding-bidding, nggak ada. Saya itu malah sudah mendorong teman lain suruh jadi Dirjen Minerba. Tapi ya takdir mengatakan saya jadi dirjen, saya jadi dirjen. Dan apa yang kemudian Anda lakukan selama menjabat sebagai Dirjen dari tahun 2020 sampai 2023 ya? Sekali lagi ini saya sampaikan secara terbuka dengan niat untuk menjadi pembelajaran bersama. Ketika saya masuk, saya kan new kid on the block. Gitu. Hanya persepsi yang saya tangkap adalah Pak Menteri ketika itu mengharapkan saya melakukan perbaikan dan perubahan. Ya udah, kita lakukan perbaikan. Kebetulan pada waktu itu Undang-Undang Minerbanya baru diberlakukan. 2020 Juni Undang-Undang Minerba yang baru diberlakukan dan efektif Desember 2020. Esensinya undang-undang ini adalah semua tata kelola pertambangan mineral dan batu bara dikelola secara terpusat di Kementerian SDM. Sebelumnya dikelola sebagian di kementerian, sebagian di provinsi, sebagian di kabupaten. Yang saya dengar ya, satu, inisiatifnya bukan inisiatif pemerintah, tapi inisiatif DPR. Alasan teknis, ketika dikelola sebagian di daerah, tumpang tindihnya terlalu kusut. Karena kasih sana, katanya begitu. Akhirnya kita ditugaskan untuk membenahi. Saya dengan niat baik ya kita benahi gitu. Nah, membenahinya memang salah satunya pada waktu itu digitalisasi gitu ya. Kemudian saya dengan gaya saya, mungkin dengan gaya pengalaman selama di ITB juga, saya selalu terbuka dan tidak menutup-nutupi informasi gitu. Sampai saya bilang nomor telepon saya diumumkan gitu. Jadi kalau pengusaha ada masalah, ini nomor telepon saya. Jangan pakai calo, hubungi saya aja gitu. Nah, buat saya itu bentuk pelayanan gitu. Dan itu saya lakukan sampai akhirnya petambang kecil dari Papua, dari Jawa Tengah, "Pak Dirjen, kami ada masalah nih." Iya, gitu. Sampai pejabat-pejabat tinggi, "Pak Dirjen, siapa? Apa yang mau dilakukan?" Tapi intinya saya berusaha untuk melakukannya secara profesional, secara adil, dan menempatkan kepentingan negara lah pada posisi yang paling tinggi. Buat saya sebetulnya pada waktu itu hebat. Minerba itu tadinya pendapatan negara bukan pajaknya ketika saya masuk 35 triliun satu tahun. Setahun kemudian menjadi 70-an triliun.
Sampai terakhir saya selesai itu PNBP-nya 183 triliun. Buat saya ini pendapatan besar buat negara gitu. Yeah. Dan kalau saya dengar kemarin pidatonya Pak Menteri SDM sekarang, kontribusi sektor SDM ini terhadap penerimaan negara kira-kira 15-16%. Itu saja yang saya lakukan. Bahwa di dalam itu ketika saya masuk, memang namanya SDM lah, pasti kerja teknis itu. Banyak teman-teman ITB, ada yang jadi eselon 1, eselon 2 gitu. Saya waktu itu ketua ikatan alumni ITB gitu. Nah, orang ada persepsi, wah ini telah jadi ITB-isasi. Saya bilang, saya nggak bermaksud itu. Cuman kalau di SDM bolehlah kami berkiprah gitu. Kan ini dunia yang sangat teknis. Jadi kalau tidak salah pada waktu itu 5 dari 8 eselon 1 itu teman-teman kita ITB. Dan bagus menurut saya kita kerjanya. Nah, jadi nggak ada yang salah lah dalam hal pemilihan personil pada waktu itu. Cuman sekali lagi, ini institusi pemerintah, ada regulasi, ada kebijakan, ada arahan yang kita ikuti. Beberapa saya merasa sesuai hati nurani, beberapa saya merasa nggak cocok-cocok amat gitu. Dalam periode Anda menjabat sebagai orang nomor 1 di Direktorat Jenderal Minerba inilah terjadi peristiwa itu ya, yang mungkin menjadi ujian yang tidak ringan bagi Anda. Bisa cerita sedikit latar belakang mengapa sampai terjadi dan apa kemudian yang persisnya Anda lakukan? Saya tidak mau masuk ke substansi legal formalnya perkara, tapi saya hanya mau mengatakan saya membuat kebijakan yang ditujukan untuk tujuan baik. Artinya tugas saya sebagai pejabat pemerintah untuk membuat keputusan. Pada waktu itu, seperti tadi saya cerita, undang-undangnya baru. Tadinya teman-teman itu hanya mengevaluasi kurang lebih 200-an permohonan rencana kerja tahunan RKAB itu. Tiba-tiba menjadi 5.000. Gitu. Yang kedua, sistem belum sempurna dan beberapa ada coba-coba hackers masuk juga gitu ya. Dan ketiga, ketika itu sedang puncak-puncaknya COVID gitu. Sehingga kadang-kadang kita WFA, WFO, nggak tahu WF apa lagi lah. Pokoknya situasi memang tidak ideal. Akhirnya pada suatu titik saya pegang sekali arahan pemerintah. Selama COVID, pemerintah tidak boleh mengurangi pelayanan kepada publik. Semua harus berjalan cepat, berjalan lancar. Sederhanakan perizinan, mudahkan perizinan. Buat saya, ini masuk akal, mari kita lakukan. Gitu. Tapi itulah yang kemudian menimbulkan masalah. Masalah muncul ketika secara teknis, tim saya, para direktur dan evaluator, merasa ini nggak bisa dikerjakan, Pak. Kenapa? Saya bilang, waktu kita yang waktunya kan sama, tadinya 200 sekarang jadi 5.000 yang diproses gitu ya. Sementara Capman-nya, keputusan menteri yang digunakan masih mengacu kepada PP yang undang-undang yang lama gitu ya. Akhirnya teman-teman bilang, Pak, ini nggak mau dikerjakan. Terus saya bilang, gimana? Kami usul kita percepat prosesnya dan kita sederhanakan. Terus pertanyaan kunci saya adalah, dengan percepatan itu, apakah semua aspek tetap dievaluasi? Tetap, Pak, hanya administrasinya yang kita sederhanakan. Sederhananya begini, tadinya kalau Kemen itu bilang ada 30-an aspek yang harus dievaluasi. Setiap evaluasi itu kita harus membuat berita acara, rapat, sidang, dan lain-lain. Itu lama sekali. Sangat buang waktu ya. Kemudian teman-teman bilang, kalau kita berbasis FS dan AMDAL saja, isinya sama semua gitu. Nah, disitulah saya dianggap salah. Jadi membuat kebijakan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan keputusan Menteri SDM. Nanti kita masuk lebih detail lagi ke periode sesudah Anda dianggap bersalah oleh negara ya. Pada periode yang sama juga Anda dipercaya untuk menjadi pejabat gubernur provinsi tempat Anda dilahirkan. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu pemerintah kan mau pilkada serentak. Sehingga ada jeda waktu antara berakhirnya gubernur dan bupati definitif ke pemilu pilkada berikutnya. Mei 2022 sampai April 2023. Jadi ketika itu syaratnya, satu dia harus pejabat eselon 1 aktif, selebihnya kebijakan pimpinan lah ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak merasa ngapain juga jadi pejabat gubernur, nggak ada untungnya juga, nggak ada gajinya tuh. Nggak ada gajinya. Terus tapi kebijakan pimpinan, Ridwan, kamu jadi PJ Gubernur. Oh siap, jadilah PJ Gubernur. Hal-hal penting. Satu, kita selama ini ngatur-ngatur Republik dari Jakarta aja. Begitu jadi PJ Gubernur, kita berhadapan dengan realita masyarakat.
Masalah pertama saya begitu jadi PJ, tentunya pertambangan ilegal, timah yang sekarang heboh itu. Saya bilang, saya Dirjen Minerba, saya PJ Gubernur, saya tahu lah cerita ini gitu ya. Akhirnya saya coba benahi langsung ke lapangan dan lain-lain. Yang kedua, Dan sulit itu membenahi itu. Karena sebetulnya tidak sulit, asal yang lain mau juga gitu. Jadi ada pihak yang memang sengaja tidak mau karena memetik keuntungan dari situ atau gimana? Iyalah, ini P3 gadang ini katanya. P3 gadang. Jadi memang ada masalah. Kalau khusus untuk timah itu tadinya statusnya mineral strategis. Jadi tidak boleh dilakukan sembarangan, hanya negara yang boleh melakukannya. Kemudian ketika Babel menjadi provinsi sendiri tahun 2000, semua calon gubernur yang kampanye, kalau rakyat mau nambang silahkan, kami tidak akan tangkap. Akhirnya ya rakyat nambang lah gitu. Begitu sudah membeludak, ya udah nggak terkendali gitu. Nah akibatnya seolah-olah ada pertentangan antara rakyat yang mau cari makan dengan perusahaan-perusahaan resmi, itu terutama PT Timah gitu. Nah menurut saya inilah hal-hal yang tadi saya katakan. Kita ini sering-sering menyebut negara hukum, tapi sering-sering juga kita menyerah kepada kondisi-kondisi yang seolah-olah kita tidak sanggup atasi secara hukum. Kemudian pada saat saya PJ Gubernur, saya bilang, oke, sekarang ada peraturan baru, namanya izin pertambangan rakyat. Rakyat boleh menambang maksimum 100 hektar kalau nggak salah saya. Saya bilang sama masyarakat ya, masyarakatnya saya kenal juga orang-orangnya. Bang, kalau abang mau nambang sini, bawa suratnya, ajukan permohonan, kami bantu. Nggak mau dia, nggak mau ribet. Bahasa orang Bangka itu udah kawan nyusah, dia malas aja nggak mau ribet itu. Kemudian nggak mau bayar pajak gitu. Pada dasarnya pengen enaknya aja gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya secara budaya, secara kultural kita harus memperbaiki kondisi masyarakat kita. Nah, hal lain yang saya bilang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat, begitu beberapa hari jadi PJ Gubernur, masalah pertama saya adalah penyakit mulut dan kuku. Oh, bilang apa ini penyakit mulut dan kuku? Mana gue tahu. Pada waktu itu mau Idul Adha, sapi-sapi itu sakit semua. Nah ini pengalaman penting menjadi tanda petik orang yang berinteraksi dengan banyak teman. Pada waktu itu aturannya, kalau kita mau minta pertolongan ke Kementerian Pertanian, kita harus tulis surat atau pandai ribet lah gitu. Nah, saya telepon aja teman-teman IPB. Bang, Mas Kang, bantuin saya dong. Ada apa gini? Datang tuh rombongan IPB, nggak ada cerita surat menyurat. Datang rombongan IPB begini Pak. Solusinya gampang aja. Pokoknya Pak, dia bilang, setelah seseorang dari kandang sapi yang ini, sebelum ke kandang sapi yang lain, dia ganti baju, gitu. Ganti baju, mandi, gitu. Sesederhana itu aja. Jadi nggak usah kirim surat ke Menteri Pertanian. Jadi hal-hal seperti ini yang tadi saya katakan, hidup ini nggak cukup dari ruang kuliah saja. Jadi ada pertemanan yang harus kita bina. Banyak cerita-cerita yang menarik dari sisi itu. Andai kata Anda bukan sebagai PJ, tapi benar-benar masuk lewat jalur politik misalnya untuk menjadi pemimpin daerah tempat Anda dilahirkan tadi itu, Anda sanggup kira-kira untuk membenahi? Ini waktu itu ada Zoom tentang beasiswa LPDP. Teman kita Dwi Larso itu bicara. Nah, salah satu peserta Zoom anak ITB juga, kebetulan dia matematik pula gitu. Bang, abang nggak mau jadi gubernur? Enggak. Kenapa? Ayolah bang, gini. Kamu jurusan apa? Matematik. Bagus ini saya bilang. Oke ya, dia bilang. Kata orang, kalau mau jadi gubernur itu modalnya 100 miliar. Anggaplah Babel ini kecil, dia bilang. Supaya gampang hitungnya, anggaplah 60 miliar. Oke, gajinya gubernur berapa? Yang saya tahu, tunjangannya itu 100 juta sebulan. 100 juta kali 12 bulan, kali 5 tahun. Itu dapatnya cuma 6 miliar. Modal, lu 60 miliar, di mana logikanya? Dia bilang. Ya selesai. Nggak masuk hitung-hitungan ya? Nggak masuk hitung-hitungan. Jadi memang itulah hal-hal yang menurut saya sesederhana itu, tapi kita sering terjebak pada hal-hal yang harusnya waras jadi tidak waras itu. Jadi Anda memang, andai boleh memutar jarum jam balik, Anda tidak pernah menyesali bahwa sepanjang sebagian besar tahun-tahun yang Anda habiskan itu memang sebagai birokrat, teknokrat ya, ketimbang masuk ke dunia politik. Jadi ketika saya mau jadi pegawai negeri pun, orang lucu juga, orang ketawa juga. Lu serius mau jadi pegawai negeri? Lu kan musuhnya pemerintah. Daripada gue memperkaya perusahaan asing, gue mengabdi aja deh sama negara. Oke, mengabdi pada negara. Nah, ketika saya mengabdi sebagai pegawai negeri 33 tahun total, dengan 13 tahun sebagai eselon 1, enggak, saya nggak menyesal. Termasuk ketika saya harus menjalani masalah hukum, saya nggak menyesal. Buat saya itu adalah perjalanan hidup. Kalau sama teman-teman sekarang, saya juga bilang,
sepanjang apapun CV lo, nggak lebih bagus daripada CV gua. Lo nggak ada CV yang terakhir. Lengkap banget. Spektrumnya dari sini sampai ke ujung yang tadi. Ada tantangan, ada ujian yang super berat ini. Ya. Satu aspek lagi, yaitu peran Anda sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB dari tahun 2016 sampai 2021. Bisa cerita sedikit tuh, dan apa penilaian Anda terhadap perkumpulan Ikatan Alumni ini? Seberapa penting dia sekarang? Kayaknya Ikatan Alumni ITB sama kayak Liverpool juga ini. Kita suka tapi kita nggak tahu apa bagusnya. Jadi sukanya pokoknya suka yang benar-benar ini ya. Tapi yang pasti cinta buta ya. Cinta buta. Tapi yang pasti keberadaannya dibutuhkan. Paling sederhana saya bilang, anak ITB ini kan katanya sangat egois, sangat mengandalkan dirinya sendiri, nggak mau bergaul sama yang lain. Nah, inilah peran penting kita sebetulnya. Dengan sekarang kan kegiatan itu musik, kemudian olahraga, kemudian ada ultramaraton, itu semua mencairkan suasana kekerasan hati orang-orang pintar ini. Dan menurut saya itu hebat. Kemarin aja kalau menurut Rektor ITB dari ultramaraton itu dapat 1,2 miliar kalau nggak salah ya donasinya. Nanti kalau dikelola mungkin akan lebih banyak lagi. Kecintaan kita terhadap ITB didorong oleh teman-teman di Ikatan Alumni. Nah, ketika saya menjadi Ketua Ikatan Alumni, waktu itu slogan kita satu hati. Jadi kita boleh nggak sepakat sama program, nggak boleh sepakat, tapi hati kita satu. Untuk membantu ITB menjadi lebih hebat. Dan juga untuk membuat supaya publik ini lebih bagus. Jadi tetap diperlukan ya, tetap harus ada. Tetap harus ada, karena nyatanya kita ini kan kalau unsurnya perguruan tinggi itu kan mahasiswa, dosen, karyawan, alumni. Gitu. Terus alumni itu wadahnya apa? Gitu. Kembali ke tadi soal sandungan hukum yang Anda hadapi dalam kasus di mana Anda sedang menjabat sebagai Dirjen Minerba tadi itu. Anda pernah membayangkan bahwa bukan ujung lah mungkin ya, salah satu penggal dari tahap hidup Anda harus berhadapan dengan situasi seperti itu. Terutama kalau dikaitkan dengan fakta ini ya, bahwa saya ingat ada video perpisahan Anda sebagai Dirjen Minerba di bulan Maret tahun 2023 ya. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 9 Agustus kalau saya tidak salah, 2023, itu muncul berita yang mengagetkan kami semua. Gitu. Sebagai kawan-kawan dekat Anda, tentu keluarga Anda lebih kaget lagi, di mana pihak Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Anda dinyatakan bersalah tersandung kasus tadi. Bisa ceritakan sedikit bagaimana Anda menghadapi situasi yang tentu sangat tidak ringan ini? Pertama, tentunya saya terpukul lah ya. Saya harus menegaskan ini. Tidak pernah terlintas di benak saya mau merugikan negara. Mau mencuri uang, nggak ada itu. Kalau mau tanya aja sama orang-orang yang berusaha mendekati dengan cara itu. Saya nggak pernah, terpintas pun tidak gitu. Kami percaya itu sebagai kawan-kawan. Alhamdulillah. Yang kedua, saya juga yakin pasti adalah dosa saya yang Allah menghendaki bahwa udahlah, lu dibersihin sekarang dosanya supaya nanti di akhirat nggak masuk neraka terlalu dalam gitu ya. Saya itu sering gini. Sekali lagi saya menganggap putusan itu bukan hanya putusan peradilan, tapi keputusan Tuhan, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Ridwan kamu masih penjara ya, gitu. Oke, ya udah saya jalanin aja. Saya tidak banding, saya tidak lain, udah jalanin aja. Bersyukur saya punya keluarga yang tabah. Saya hanya bilang sama anak-anak dan istri saya, pokoknya saya tidak mencuri uang negara. Tetaplah berdiri dengan kepala tegak dan jangan pernah malu. Dan yang kedua, saya tuh luar biasa. Itulah modal sosial yang sangat saya hargai. Teman-teman saya, teman saya, bukannya berkurang malah bertambah. Datang ke sidang, datang ke lapas, sampai di Sukamiskin itu udah terkenal itu pojok itu kantornya Pak Dirjen itu. Tiap hari ada pengunjungnya katanya. Jadi saya sangat berterima kasih dan bersyukur teman-teman adalah teman-teman baik yang luar biasa. Saya tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata lah ya, betapa pentingnya teman-teman bagi saya ketika dalam masa-masa sulit itu. Bayangin ketika keluarga saya atau istri saya mau melakukan kegiatan ulang tahun sekolah luar biasanya, teman-teman datang semua. Atau bahkan Pak Gubernur Pramono Anung pun menyempatkan datang juga. Ya, kita datang semua ya. Ya, bahkan ketika acara halal bihalal apa reuni ya di rumahnya Gubernur, istri saya diajak datang tuh gitu. Saya sangat menghargai itu dan alhamdulillah lah. Jadi sekali lagi buat saya, tadinya saya sempat berpikir ini adalah titik terendah dalam kehidupan saya. Tapi akhirnya saya pikir enggak, ini titik tertinggi dalam kehidupan saya. Kenapa titik tertinggi?
Kalau bicara rasional, saya sudah bilang tadi, pasti adalah dosa saya ya. Dosa yang paling sederhana itu ini sering saya ceritakan sambil bercanda. Kalau istri saya ngajak sholat tahajud, ngantuk nanti aja gini, kamu tuh Liverpool jam 2, jam 3 main nonton, sholat tahajud nggak mau. Iya. Berat banget rasanya. Terus, ayo puasa Senin Kemis. Ya nanti aja lah bulan Ramadan saya puasa Senin Kemis. Gitu. Jadi kalau di kantor, mungkin ya inilah bagian yang saya harus dihukum itu. Kalau azan lohor itu, Pak, sholat dulu. Ya deh, ntar lagi. Udah deket-deket asar saya bawa ke masjid. Kenapa? Tuhan senang kalau kita efisien dulu. Efisien wudhu ya? Jadi, efisien air wudhu. akhirnya kenakalan itu mungkin saya pantas dihukum, atau mungkin juga ada kesalahan-kesalahan lain ya udahlah, saya terima aja. Gitu. Saya terima aja, sudah saya ikhlaskan. Hanya harapan saya ini jangan terus-menerus terjadi, karena kalau kita pikir secara rasional, belum sepenuhnya benar lah ini. Jadi mari kita perbaiki penegakan hukum itu supaya tindakan pencegahan dan penindakan korupsi itu tepat sasaran, efektif gitu-gitu ya. Saya berlima kan di hukumnya itu, mulai dari paling rendah evaluator sampai dirjen. Saya tanda tangan RKAB itu atas nama menteri, cuman menteri aja yang nggak ditangkap gitu. Jadi pada waktu itu saya tanda tangan, bayangin ada 5.000 nih yang dari saya tanda tangan RKAB. Yang saya cara kerjanya malam-malam di atas jam 9 nih di kantor. Ada 100 kali. Pak, ini perusahaan ini. Saya cuma tanya 2 hal aja. Satu, semua pejabat terkait sudah paraf? Sudah, Pak. Ada catatan? Tidak, Pak. Saya tanda tangan. Saya nggak pernah secara subjektif, ini perusahaan Bapak A, ini perusahaan Ibu B. Saya menyingkirkan itu. Saya tidak ingin terjebak dalam subjektivitas seperti itu. Jadi kadang-kadang orang merasa, lu nggak kenal ya sama Big Boss itu? Enggak. Ya, lu nggak pernah ketemu sama Big Boss? Enggak. Ya, kenapa harus? Ya lu harus di sana. Enggak lah, yang dirjen kan gua, kalau ada apa-apa dia kesini aja. Jadi mungkin lugu, mungkin naif gitu. Tapi kesan saya memang sebaiknya kita harus lebih cermat lah. Saya tidak mengatakan saya top, saya hebat, saya sempurna, tapi paling tidak pengalaman ini menjadi penting. Bahasa sederhana saya kalau ditanya oleh teman-teman, Bang, apa lesson learn-nya dari perkara ini? Itu juga yang akan saya tanyakan sebetulnya. Saya bilang pertama, gue nggak tega bilang ini. Tapi demi keamanan kalian yang masih aktif, saya cuma bilang, lu nggak usah sok pahlawan. Gitu. Kalau nggak bisa aja. Gitu. Lakukan aja apa yang tertulis di atas kertas itu. Tapi kan orang bilang, kan kita diajarkan untuk mencari solusi kalau ada masalah. Itu di kampus kita diajarin itu. Bisa kepentok nanti seperti yang dialamin. Cuman tadi malam nih, tadinya sempat berpikir saya mau bilang nggak ini dalam podcast ini. Kalau Bung Karno dan Bung Hatta dan Dr. Rajiman dan lain-lain pada saat Indonesia belum merdeka berpikir seperti itu, Indonesia nggak pernah merdeka. Ya kan? So, pilihan di tangan masing-masing lah. Hanya mari kita belajar saja dengan harapan supaya ke depan kondisi lebih bagus. Di tahap awal tidak ada amarah, denial, amarah, ingin melawan? Awal-awal saya marah karena sampai saya ditahan itu, nggak tahu nih, saya tuh salahnya apa gitu, karena tidak ada transaksional, tidak gitu-gitu ya. Oke. Kemudian ketika saya tuh pindah 6 tempat. Saya tempat di Gedung Bundar, saya sempat di Jakarta Selatan, saya sempat di Kendari 3 bulan, saya sempat di Guntur, saya sempat di KPK Lama, sampai terakhir di Sukamiskin. Pengalaman yang luar biasa menurut saya. Saya bertemu sama orang-orang, jangan lupa, ketika saya di Sukamiskin, kita sudah membentuk Institut Terali Besi. ITB ya? ITB, banyak anak-anak ITB di sana. Ketika saya masuk ada 23 orang, sekarang mungkin 25 atau berapa lah. Mungkin lucu buat kita ketawa-ketawa, tapi kalau saya dengar ceritanya teman-teman, mungkin sebagian besar mengatakan saya nggak mencuri uang negara. Gitu. Tapi ya silahkanlah, mungkin dinamika sistem peradilan kita masih begitu, tapi paling tidak pembelajaran besar itu bagi ITB, bagi IA ITB perlu kita sikapi. Bagi ITB, pertama saya pernah dengar katanya ITB mau memasukkan kurikulum anti korupsi. Saya bilang nggak usah. Kenapa? Ini bukan soal pengetahuan. Ini soal hati nurani dan soal hal lain lah. Ya. Kalau lu tambah-tambahin kurikulum anti korupsi, kan kita juga sebelum jadi pejabat itu ada pelatihannya tuh oleh KPK. Tapi bukan itu kok yang terjadi, gitu, bukan yang diajarkan itu. Yeah. Kemudian yang kedua,
Perhatian dari kawan-kawan, kalau pengalaman saya, mungkin IITB perlulah memberikan perhatian kepada teman-teman yang sekarang masih menjalani masa-masa sulit. Dan rata-rata mengatakan saya nggak main duit. So, mari kita luruskan lah. Kalau memang dia maling, dia menyuruhi negara, hukum aja. Gitu. Kan kita juga tidak membela yang main-main juga. Gitu. Tapi paling tidak dalam konteks IITB tadi ada baik juga IITB melakukan usaha yang lebih sistematis. Saya mengalami pentingnya teman, gitu ya. Teman-teman mungkin nggak sepengalaman saya betapa pentingnya teman itu. Jadi begitu misalnya nih IITB datang ke Sukamiskin, apa kabar kawan-kawan, apa yang perlu dibantu, gitu ya. Itu lumayan membantu. Begitu banyak pelajaran hikmah yang bisa dipetik dari penggalan khusus dalam hidup Anda ini, terutama tadi itu makna perkawanan ini. Dan kembali lagi ke awal sekali kita bicara tadi, membuktikan bahwa slogan dari klub sepak bola kebanggaan Anda itu, You'll never walk alone, sudah terbukti, dan lebih terbukti lagi setelah Anda menjalaninya langsung. You have never walked alone. Selalu Anda ada teman-teman. Tidak pernah berjalan sendirian. Jadi terima kasih banyak sudah berbagi. Dan apa sekarang kegiatan Anda? Teman-teman lah yang muda-muda suka manggil saya abang. Bang, apa rencana ke depan? Bilang satu, gue mau jalan-jalan aja. 22 bulan nih gue nggak lihat dunia. Kita jalan-jalan aja. Gitu. Yang kedua, saya berkeyakinan Indonesia ini kekurangan manusia dalam dua kelompok. Satu, orang yang hatinya baik. Kedua, orang yang pintar bekerja. Hatinya baik itu kalau dia jadi pejabat pemerintah, dia melayani lah ya. Kalau dia jadi pengusaha, dia jangan oportunis. Gitu. Kalau dia jadi posisi-posisi, pokoknya niatnya itu baik gitu. Nah, kemudian yang kedua harus pintar bekerja. Kebanyakan orang Indonesia pintar omong-omong ini. Kalau kita nonton TV ya ngomong kok kayak pintar semua orang ini. Solusi nggak ada. Yang ada dari satu talk show ke talk show aja gitu ya. Jadi saya berusaha membantu anak-anak muda untuk menjadi lebih baik dan lebih pintar bekerja itu. Bentuknya sedang saya rintis. Saya tertarik juga dengan konsep untuk memperbaiki sekolah-sekolah. Saya kira sudah waktunya juga lah. Ini memang jangka panjang dan tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi pada dasarnya kalau manusianya baik, insya Allah ke depannya kita akan baik. Yang ringan-ringan apa kegiatan dengan anak-anak? Dengan keluarga mengurus. Kita punya kucing 18 di rumah. Kucing ini kalau kita nggak kasih makan, dia mau dapat dari mana? Gitu. Kita aja mau cari makan aja susah gitu. Tapi kalau dia sakit dan lain, udah kita urus lah. Gitu. Kemudian orang sering juga menganggap kucing itu kayak hama gitu ya. Jangan gitulah. Saya bilang ini makhluk ciptaan Tuhan juga gitu. Saya kucing ada 18 di rumah. Itu semua bukan kucing mahal-mahal itu. Ini kucing kampung, kucing terlantar, kucing yang dibuang orang gitu. Yang kita urus baik-baik. Yang kayaknya biaya saya untuk kasih makan dia lebih banyak daripada pensiunan eselon 1 saya untuk kasih makan kucing-kucing itu. Tapi ya udahlah, kami lakukan itu dengan penuh kebahagiaan. Saya tetap berkeyakinan kebaikan-kebaikan walaupun cuma ngurus kucing pasti dicatat oleh Allah. Pasti dicatat oleh Allah. Demikianlah barusan perbincangan kami dari podcast Pojo Attitude bersama narasumber kita Bapak Ridwan Jamaluddin yang sudah dengan senang hati dan terbuka membagikan kisah-kisah perjalanan hidup beliau. Kami tentu senang dan berterima kasih sekali. Semoga apa yang dibagikan ini juga bermanfaat bagi para pemirsa semua yang nanti menyaksikan podcast Pojo Attitude sesuai dengan slogannya, kami berkawan juga berbagi cerita. Saya menitip pesan di ujung ini, mudah-mudahan para pemirsa semua tidak sungkan untuk pertama memberikan tanda jempol di podcast kami ini, dan kemudian berlangganan dengan kanal kami ini. Juga tolong tinggalkan komentar, masukan maupun kritik di kolom komentar di YouTube ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ridwan Jamaluddin atas waktu dan semua kisah yang sudah dibagikan. Juga terima kasih kami kepada kawan-kawan yang sebenarnya banyak hadir di sini untuk menyaksikan. Ada juga istri Pak Ridwan Jamaluddin, Ibu Tami. Terima kasih kawan-kawan atas dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Senang sekali bisa bertutur, berbagi cerita berdua. Terima kasih.